Rasul mewajibkan kita semua menuntut ilmu sepanjang masa untuk kepentingan hidup di dunia, mencapai bahagia senang sentosa. Man aradda dunya fa'alaika bil ilmi wa man aradda al akhirah fa'alaika bil ilmi wa man araddahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil wal huda wan nur wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala al khairil anam sayyidina Muhammad nuril huda wasyamsir rahmah al-habibil mahbub al-aliyil qadri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang saya cintai, jika hari ini dunia terasa berat, penuh krisis, penuh kebingungan, fitnah di mana-mana, omongan orang makin pedas, dan hati gampang gelap cuma gara-gara scrolling yang gak ada faedahnya, maka sesungguhnya hanya ada satu kelompok yang Allah percaya membawa engine perubahan tersebut. Siapa dia? Pemuda. Jawabannya. Kenapa Allah pilih pemuda untuk merubah zaman? Karena Al-Quran sudah ngode sejak awal. Kata Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini membuktikan bahwa Allah cinta terhadap pemuda yang beriman. Allah akan tambahkan hidayah bagi para pemuda yang ingin bergerak. Hadis Nabi SAW juga memperkuat ada 7 golongan yang Allah naungi. Salah satunya ialah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa artinya? Artinya pemuda bukan dituntut untuk menjadi sempurna, tapi pemuda ditunggu untuk bergerak. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla fil ula telah mereminder kita kembali dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maknanya apa? Maknanya cahaya sejati bukan datang dari ring light, bukan datang dari viral, apalagi dari validasi. Betul? Tapi cahaya sejati adalah hidayah yang Allah berikan untuk hati kita agar kembali menjadi hidup lagi. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Orangnya tampan, kaya, dan outfitnya nomor 1 di kota Mekah. Kalau sekarang ibarat kata anak sultan, outfitnya full branded dan followersnya juga nggak kaleng-kaleng. Tapi begitu cahaya Islam masuk ke hatinya, dia ninggalin kenyamanan dunia tanpa banyak drama. Kenapa? Kalau Rasul adalah cahaya, maka aku ingin hidup di bawah cahaya tersebut. Mus'ab jadi duta dakwah pertama di kota Madinah. Gak punya pamor, gak punya harta, tapi punya cahaya yang memenuhi isi hati. Lalu apa hasilnya? Lewat beliaulah Madinah berubah dari kota gelap menjadi kota iman.
Padahal cuma satu orang mampu mengubah satu kota. Lantas bagaimana dengan kita yang hidup di zaman serba mudah ini? Pemirsa yang Allah muliakan, zaman ini memang gelap, tapi perlu diingat bahwa gelap tidak akan pernah mengalahkan cahaya. Kita mungkin bukan ulama, bukan ustadz besar, tapi kita juga masih mencoba memperbaiki diri kita. Kalau kita ikut Rasul, jaga akhlak dan terus memberi manfaat pada sesama, maka percayalah kita adalah lilin kecil yang Allah pilih menjadi penerang di tengah-tengah gelapnya zaman. Setuju? Alhamdulillah. Dan dari satu lilin kecil Allah cukupkan untuk buat satu ruangan menjadi terang. Semoga di balik cahaya perubahan tersebut ada kita menjadi pemeran utamanya. Unzur makola wala tanzur man kola. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.